Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak kelas 11 kuliner 4, pada pagi hari ini yang barokah ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran Pak Andi, pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, semuanya baik ya. Oke, sebelum Pak Andi melanjutkan materi, kita duduk semua, siap gerak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 11 kuliner 4 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Andi akan mengecek kehadiran kalian sebagai sifat kedisiplinan kalian. Jadi nanti yang Pak Andi panggil urut dari sebelah timur depan. Amatasya Putri Liliana hadir. Oke. Ana Tirtasari. Oke. Kemudian Damai dan Cianti hadir. Dwi Murni Utami Hadir. Oke. Gracia Valianata Hadir. Oke. Hadir semua ya. Ada salah satu anak Sri Rahayu ini tidak hadir. Ini kemana nak? Kemarin kita sudah membahas terkait birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu guru ataupun orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu adalah salah satu akhlak mulia, akhlak yang harus dimiliki sebagai orang Islam. Maka dari itu, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Silakan. Langsung saja. Berbakti kepada orang tua, contoh sikapnya yaitu mendoakan orang tua, baik dalam keadaan hidup maupun ketika sudah meninggal. Kedua, bersikap sopan dan santun. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas terkait wakaf. Masa belum? Takut kalau ditanya ya nanti. Ya. Jadi wakaf itu adalah suatu barang atau benda yang kita berikan kepada pihak kedua atau ketiga untuk bisa diambil manfaat dan kemaslahatannya. Ya, mungkin kalian sudah mendengar berkali-kali wakaf itu. Sebelum kita masuk lebih dalam ya terkait wakaf itu apa? Ya, ini adalah salah satu dalil yang Pak Andi ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim. Ini menjadi pemicu semangat kita untuk beramal jariah, untuk berwakaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apabila mati anak Adam terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pernah mendengar ya? Yang pertama sedekah jariah, ya. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya orang tua. Jadi anak-anak semuanya, ketika besok itu kan semua yang bermakhluk, yang bernyawa pasti akan mati meninggal. Kita akan berbicara terkait tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran dalam materi wakaf ini yang pertama, menjelaskan ketentuan wakaf sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi poin yang pertama yang bisa kita ambil dalam tujuan pembelajaran, ketika berwakaf itu harus sesuai dengan syariat Islam. Ya, supaya apa? Di belakangnya tidak terjadi permasalahan. Nanti kita bahas. Kemudian menunjukkan dalil nanti tentang ketentuan wakaf. Ya, nanti kita menunjukkan salah satu dalil Al-Quran yang berbicara terkait wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga, menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf. Jadi jangan heran
walaupun di negara kita itu bukan negara Islam, tapi undang-undang kita itu sudah mengatur jelas terkait pemwakafan tersebut. Jadi rukun dan syarat wakaf. Jadi ada istilahnya 4 ya, rukun dan syarat wakif ya. Yang pertama itu harus ada wakif, yaitu wakif itu orang yang mewakafkan. Jadi jangan sampai keliru ya. Kemudian wakif itu juga ada syaratnya. Yang pertama itu dewasa, terus gede ya. Kemudian selanjutnya ya, silahkan kalian lihat video di depan ini ya. Video depan ini Pak Andi ambil dari sengketa wakaf antara organisasi LDII dan NU di Majenengan Cilacap. Cilacap ini Jawa Tengah atau Jawa Barat? Jawa Tengah ya. Ya, nanti dilihat ya sengketa wakafnya seperti apa. Ini nanti tidak akan selesai dengan satu pertemuan. Jadi ini nanti akan bersambung ke pertemuan selanjutnya. Jadi satu kelas ini ya bentuk kelompok menjadi 4 orang. Kelompoknya nanti Pak Andi bagi sesuai yang Pak Andi tulis di grup WA nanti. Kemudian buatlah sebuah proyek tata cara wakaf, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nanti bisa pilih salah satu saja. Kemudian yang ketiga, buatlah rencana sebuah proyek, lokasi proyek. Jadi nanti tahapan awalnya anak-anak semuanya ini. Jadi semuanya nanti ini membahas harta yang tidak bergerak dalam kelompok ini. Yang kelompok ini membahas harta yang bergerak. Ya. Jadi silakan sesuai dokumennya tadi yang Pak Andi berikan tadi. Silakan buat schedule jadwal observasi kalian. Habis itu nanti dipaparkan maju satu persatu atau perwakilan kelompoknya ya. Jadi habis itu nanti kalian baru besoknya untuk observasi pergi ke lokasi ya untuk membuat proyek. Tidak bergerak di kelompok kami karena kami kebagian untuk wakaf tidak bergerak. Jadi lokasi proyek yang kami pilih yaitu Masjid Al-Muhajir, Rumkorpe, Popongan Karanganyar. Hari tanggal Kamis 15 Desember 2022. Narasumber Bapak Zainuri selaku Ketua Takmir Masjid setempat. Pertanyaannya, 1. Pihak siapa saja yang terdaftar sebagai wakif yang tercatat di tempat ini, yaitu MTA Karanganyar. Siapa saja yang terdaftar sebagai wakif yang tercatat di tempat ini. Kedua, siapa saja yang terlibat dalam perwakafan benda bergerak. 3. Bagaimana langkah-langkah mewakafkan benda tidak bergerak. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini kelompok 3 ya. Tolong saja pertanyaannya saja untuk hasil riset nanti kamu besok. Silakan. Ini ya. Baik, dari kelompok kami. Untuk lokasinya berada di Masjid Nurul Hikmah, Jalan Nusa Indah nomor 23, Sumber Makmur, Ngeringo, Jaten, Karanganyar pada hari dan tanggal Kamis 15 Desember 2022 dengan narasumber Ustadz Ahmad Kino. Dan daftar pertanyaan yang kami siapkan berupa: yang pertama, pihak siapa saja yang terdaftar sebagai wakil yang tercatat di tempat ini. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pewakafan benda bergerak. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah mewakafkan benda bergerak. Terima kasih. Mulai dari sini silakan dibuat semacam flyer ataupun hasil kesimpulan ketika kamu sudah membuat riset kemarin itu ya. Jadi silakan sekali lagi kelompok 1, 2, 3, 4 untuk
memetakan, membuat flyer singkat kesimpulan setelah kalian melaksanakan riset ke tempat lokasi kalian masing-masing. Ya, ada kesulitan Pak? Ada kesulitan ya? Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Kesimpulan dari hasil observasi tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek tata cara wakaf benda bergerak yang sudah kami laksanakan pada lokasi Masjid Nurul Hikmah, Jalan Nusa Indah nomor 23, Sumber Makmur, Rimo, Janet, Karanganyar. Hari dan tanggal pada Kamis 15 Desember 2022 dengan narasumber Ustaz Ahmad Dino. Pihak siapa saja yang terdaftar sebagai wakif yang tercatat di tempat ini? Pihak yang terdaftar sebagai wakif adalah Bapak Parianto. Siapa saja yang terlibat dalam pewakafan benda bergerak? Wakif Bapak Parianto dan Nazir Bapak Eko selaku Ketua Pengurus Masjid Nurul Hikmah dan Junaidi selaku Bendahara Masjid Nurul Hikmah, LKS PWU Lembaga Keuangan Syariah PPAIBW Pejabat Keuangan Syariah paling rendah. Bagaimana langkah-langkah mewakafkan benda bergerak? Pertama, wakif datang ke LKS PWU. Kedua, mengisi akta ikrar wakaf AIB dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. 3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI. 4. Mengucapkan sighah wakaf dan menandatangani AIB bersama dengan 2 orang saksi, satu pejabat bank sebagai pembuat AIB atau PPAIB. Kelima, LKS PWU mencetak sertifikat wakaf uang atau SWU. Keenam, LKS PWU memberikan AIB dan SWU ke wakif. Kesimpulannya adalah wakaf uang ini diberikan kepada Masjid Nurul Hikmah lewat pengurus agar dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan umat, memberikan sedekah syariah, melakukan renovasi dan pembaruan alat ibadah berupa mukena, sajadah, dan Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kalian bisa mengambil hikmahnya. Hikmah wakaf itu apa? Sudah Pak Andi sketsa di depan ini. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur limpahan karunia yang diberikan Allah SWT. Cukup sekian pertemuan hari ini. Pak Andi harap kalian bisa mengambil atas semua hikmah yang sudah kita pelajari, dan semoga ilmu kita itu bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Ya. Anak-anak semuanya, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan doa Fathul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.